Halo sahabat YouTuber dan VTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema, senang sekali menjumpai Anda kembali dalam channel Dema Hendrik Immanuel. Channel yang membahas tentang hal-hal seputar tentang VTube, yang memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang VTube teman-teman. Juga membahas hal-hal yang lain berkaitan dengan YouTube atau pengalaman-pengalaman pribadi saya. Oke baik teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan saya kali ini, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah video yang Anda nonton. Tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya teman-teman. Terima kasih. Baik, teman-teman, kali ini saya akan membahas kehaluan para haters VTube. Sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, membahas kebohongan-kebohongan yang mereka ciptakan sendiri, membahas hal-hal yang tidak benar, yang mengatakan kepada VTuber bahwa memutarbalikkan fakta. Inilah orang-orang yang menurut saya orang yang mau dibilang juga minta maaf bebal gimana ya, mau dibilang udah tua juga. Ya, bisa jadi karena faktor-faktor begitu ya. Mau dibilang juga sadar menyampaikan itu, apa yang keluar dari mulutnya itu seperti kerasukan. Miris teman-teman. Oke, kita akan lihat sederetan apa yang disampaikan oleh haters ya. Termasuk juga yang yang leadernya itu orang tua yang ada ubannya melintang di atas teman-teman. Kali ini saya akan menyampaikan kepada Anda semua, teman-teman semua, juga mungkin yang ada pertama kali hadir dalam video saya. Simak aja video ini ya. Oke teman-teman, pada tahun yang lalu mulai membahas tentang VTube bisnis tipu-tipu ya. Ya oke lah, mungkin saat itu ya VTube masuk di Indonesia masih awal-awal harus melakukan hal-hal yang harus dipenuhi berkaitan dengan perizinan. Kemudian sampai sekarang tahun 2021 masih menyinyir VTube teman-teman, masih memfitnah VTube teman-teman. Banyak sekali hal-hal yang dikarang-karang, menurut saya itu karangan-karangan semua ya. Mulai dari membahas tentang bisnisnya VTube yang asal-asalan, artinya asal bunyi. Apa yang ada di otaknya dia diambil-ambil dari media sosial orang, dicomot-comot, kemudian disampaikan dan mengatakan seolah-olah itu adalah fakta. Ini adalah kekonyolan. Kemudian saya melihat bahwa tiap hari khususnya pemimpinnya ini semakin ngawur teman-teman ya. Minta maaf ya. Yang ada ubannya di situ. Saya sudah menjelaskan juga di video-video saya, teman-teman bisa melihat itu. Bisa jadi penyebab-penyebabnya seperti itu ya. Dan kemudian pada video terakhirnya membahas tentang kehaluan para VTuber, orang menjalankan VTube dia maksud. Kemudian di video ini tuh dibahas sembarang yang dia bahas, ya, selalu ya tidak jauh-jauh lah ya, yang negatif-negatif yang dia bahas, karena hanya itu yang bisa dia bahas di VTube. Dia tidak bisa membahas bagaimana untuk mengaktifkan misi, bagaimana kita harus mendapatkan V-point, mengklaim V-point. Kalau misalnya selesai apa yang harus kita lakukan untuk masuk di bintang 2, untuk naik di bronze, untuk naik di silver, apa yang didapatkan untuk naik di gold, apa syarat-syaratnya, dia nggak bisa bahas. Jadi dia mengatakan bahwa banyak lah yang dibahas misalnya di videonya tentang anak-anak yang katanya halu menjalankan VTube. Halu itu pada judul videonya itu, halusinasi itu adalah memikirkan sesuatu yang tidak bisa digapai. Itu namanya halu. Memikirkan sesuatu yang tidak akan bisa digapai. Nah, itu di judul videonya. Nah, di VTube ini dia mengatakan kita di VTube ini halusinasi. Khususnya pada video saya yang dia bahas itu membahas kesalahan judulnya. Tidak sama dengan YouTube thumbnail saya, yaitu perizin. Kemudian judul saya adalah perizinan ya. Saya sedikit memang waktu dia membahas video saya pernah salah. Kemudian saya agak sengaja
tidak memang membuat seperti itu di takmirnya, karena saya tahu dia pasti akan membahas seperti yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa pasti dia akan mereview lagi saya, dan benar. Nah, itu namanya ada kesalahan, tidak cocok dengan judul, tapi takmil tidak masalah, karena kan itu perizin kurang AN saja. Kalau di judul cocok, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, itu kemudian dikatakan oleh kakek ini itu halu. Nah, bukan halu namanya, itu salah. Karena ini saya bilang, katanya IT luar negeri S2 loh. S2. Bukan S1. Ini S2, strata 2. Tinggi itu. Itu kalau itu luar biasa itu tingginya. Bukan SMA, S2. Lalu mengatakan itu halu. Itu kan salah, tidak cocok dengan takmil dengan judul. Tapi bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Nah, kemudian waktu dia membahas itu, dia bilang, inilah leader-leader VTube yang bahasa Indonesianya juga masih menjembok. Nggak tahu, saya nggak bisa, kurang jelas mendengar menjembok. Saya mencoba mencari di Wikipedia apa itu menjembok. Nggak ada, nggak ditemukan. Ya inilah yang katanya bahasa Indonesianya hebat, yang juga menyampaikan itu katanya menjembok apa ya? Tolonglah teman-teman bisa memberikan input ke saya, apa itu menjembok? Apakah itu bahasa daerah atau bahasa apa ya? Sangat ngerti. Bisa komen di video saya, menjembok. Kalau saya misalnya tidak ada cocok bahasa saya, kalau Inggris seperti yang biasa di komen-komen member-membernya Pak Tua itu, wajarlah karena saya orang Indonesia. Bahasa Indonesia aja sering salah, apalagi Inggris. Nah, ini yang nyata-nyata mengatakan dirinya bahwa S2 IT luar negeri. IT adalah informasi teknologi, bro. Informasi teknologi. Belajar informasi yang benar, teknologi yang benar. Tapi kok pernah membahas iklan judulnya itu takmilnya adalah iklan-iklan VTube. Di VTube itu bodong. Bodong itu pusat keluar bahasa Jawa. Ya, pusat. Itu arti bodong. Pusat menunjuk keluar. Kalau bahasa arkeologi, angin kencang. Nah, ini memang nggak jauh-jauh beda ya. Nggak kemana-mana tuh. Selalu membahas bahasa kepurbakalaan. Yang sering saya bilang, arkeologi yang lama-lama, ejaan lama. Ya kan? Yang dulu membahas terus yang lama-lama itu. Yang menampilkan kembali OJK Jember lah, member-membernya itu kan, yang membahas kepurbakalaan, Pithecanthropus erectus, fosil-fosil semua. Nah itu, yang katanya tuh S2 IT, membahas kata bodong. Jadi judul aja sudah salah. Sering juga mengkoreksi saya, kan masalah tulisan, tapi bukan masalah tujuan. Mungkin sering salah tulis, tapi itu masalah redaksi saya punya. Tetapi tujuan saya adalah memang menjelaskan VTube yang benar. Ya. Coba kita lihat kelakuannya. Pada videonya pernah mengatakan bahwa secara tidak sadar itu bahasa fisiologis. Leader-leader VTube itu menyembah saya loh. Menyembah dia. Nah, ini saya bilang, saya pernah menjelaskan apa itu kata menyembah. Ini yang katanya S2. Menggunakan kata menyembah. Kata menyembah itu artinya memuja, tunduk, mengikuti apa yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dia bilang menyembah hanya dengan menggunakan hashtag, astaga. Inilah yang saya bilang, katanya lulusan IT luar negeri, bicaranya, kalimatnya ngeri. Bahaya ini. Ya. Kemudian nggak tahu lah ini. Kalau kita berbicara tentang VTube, inilah haters nih. Kita berbicara tentang VTube, pada video-videonya pernah mengatakan saya mulas lah kalau mendengar kata VTube, mulas. Ya karena memang sesuatu, ibaratnya gini teman-teman, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik itu, kalau orang itu misalnya dirasuki setan, kemudian kita mau usir setannya kan kepanasan. Nah sama. Kalau orang-orang yang kerasukan mendengar kata VTube itu, ya ini seumpama ya, mules kayak gitu. Ya.
panas, merasa nggak nyaman ketika kita bahas VTube, ketika kita bahas viewpoint, nggak masuk di akalnya, nggak masuk. Kemudian mengatakan membohongi masyarakat. Coba lihat. Mengatakan membohongi, membodohi masyarakat. 16 juta member, tidak ada ngomong ke saya secara pribadi, Bang Demah, kenapa membodohi saya? Saya join VTube. Kenapa saya dirugikan? Justru tiap hari saya menerima WhatsApp, terima kasih Bang Demah. Channel Anda sangat bagus, memotivasi. Loh, inikah katanya membodohi? Nah, inilah yang saya bilang. Cerdas. Ya. Jadi yang dibodohi sebenarnya itu ya mereka aja yang merasa dibodohi, padahal nggak masuk. 1 rupiah pun aja masuk di VTube nggak ada, download aplikasi pun kagak. Nah, inilah ulah haters yang tidak masuk akal, yang katanya cerdas Indonesia, yang katanya lulusan IT luar negeri. Ini aduh, ngeri. Yang komunikasi aja nggak nyambung. Kemudian dia mengatakan kepada saya bahwa ini leader-leader yang bahasa Indonesianya saja masih menjemblok, dan menjemblok sendiri tuh tidak ditemukan di dalam kamus, ya nggak ditemukan ya. Nah, dia membahas saya katanya bahasa Indonesianya nggak beres, tapi dia mengungkapkan menjemblok itu yang juga menyampaikan hal yang sama. Di mana cerdas Indonesia? Coba mikir. Cerdas Indonesia. Jadi itulah teman-teman, saya bilang dulu saya pernah membahas itu ya. Seorang murid saya bercerita kepada saya bahwa neneknya itu kalau lewat di cermin, dia kaget lihat bayangannya. Dia nggak sadarkan itu bayangannya dia. Kemudian dia bertanya, itu siapa itu? Nah, inilah otak-otak haters ini yang tidak pada tempatnya udang. Kalau memang dia mungkin pernah kuliah di luar negeri, S2 IT, memang benar. Berarti apa yang disampaikan selama ini itu bisa karena faktor kerasukan. Bisa jadi ya, saya bilang. Karena kan seorang IT itu harus IT itu kan belajar tentang informasi teknologi, itu kan mengkaji informasi dengan sumber-sumber yang benar kemudian menyampaikan, ya. Nah, itulah yang dipelajari di IT ya, kurang lebih seperti itu. Pasti dia yang lebih tahu. Nah, ini menyampaikan sesuatu yang bukan pas tujuannya, tujuan VTube tidak seperti itu, kemudian juga berani-berani untuk menyampaikan. Sayang kan, menyinyir orang-orang menjalankan aplikasi, mencomot dari sosial media orang, membahas padahal yang belum tentu esensinya seperti itu, kemudian mengatakan sebagai suatu kebenaran. Nah, itu tadi saya bilang, kalau dia memang pernah kuliah, mungkin apakah karena dia mungkin sudah bisa jadi karena kerasukan, atau mungkin kebanyakan minum kopi, atau kemungkinan terlalu banyak belajar, ya. Buku-buku lihat di belakang berjejer berapa rak tuh. Kalau dibaca semua kan bisa juga orang karena terlalu cerdas bisa loh kan. Terlalu cerdas jadi ada ya di daerah saya gitu. Terlalu cerdas akhirnya terlihat cerdas akhirnya jadi slash. Bisa jadi ya teman, saya enggak menuduh. Bisa jadi karena terlalu banyak belajar itu jadi slash. Jadi seolah-olah apa yang dia bicarakan itu kan dia lupa apa yang dia ngomongkan. Ini fakta loh ya. Dia lupa apa yang dia sampaikan tadi, padahal dia udah lupa. Nah, itu karena pengaruh pintar. Dia membahas undang-undang lah, seolah-olah kalau aparat menjalankan VTube itu kena undang-undang, ada undang-undangnya, peraturannya. Kepolisian tidak bisa menjalankan VTube. Ya, padahal VTube itu saya sudah pernah bahas juga, VTube sudah resmi, ya. Nah, apalagi ngotot mengatakan bahwa VTube ilegal, padahal nyata-nyata Ketua SW sudah mengatakan bahwa legal, udah ada izin. Padahal kakek ini yang ada ubahnya ini pernah membongkar itu izinnya VTube loh. Dia buka, dia masuk tracking NIB, dia bahas, dia buka. Artinya apa? Dia bisa membuka sendiri izin VTube, artinya VTube udah resmi. Kemudian saya review itu, dia nggak terima, dia turunkan susah punya video, nggak apa-apa lah, ya. Yang penting apa yang ditabur ya akan dituai. Nah, ya oke lah kalau itu dia anggap bagus, ya kan. Yang penting dalam video-video saya secara pribadi tidak ditemukan sistem pada copyright YouTube, tetapi dari manual, karena kan dia nggak suka, ya.
Padahal kalau teman-teman juga bisa turunkan videonya, misalnya Pak Effendi, dia pernah menggunakan memotong videonya Pak Effendi dalam videonya, wah bisa. Tapi kan di sinilah kita lihat terlihat jelas watak yang sesungguhnya, iya kan? Nah, kemudian dia bilang begini pada video saya, mencatut nama presiden. Nah, ya IT luar negeri nih, mencatut. Arti kata mencatut itu adalah memperdagangkan, mengambil keuntungan yang tidak wajar. Di mana saya menjual, minta maaf, Bapak Presiden? Saya kan hanya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa mendukung era digital. Dia bilang lagi mencatut. Mencatut itu adalah memperdagangkan. Misalnya karcis, diambil keuntungan terlalu tinggi, itu namanya mencatut. Nah, inilah yang katanya lulusan IT luar negeri S2 ngomong saja buat saya sembarang ya. Nah, kata mencatut itu yaitu memperdagangkan, mengambil keuntungan. Di mana saya ada mengambil keuntungan di dalam saya menyampaikan itu? Saya nggak pernah menjual, tapi saya mengutip. Iya kan? Justru dialah yang mengambil keuntungan di VTube. Menjelaskan VTube dari hal-hal negatif VTube. Dari iklannya dibahas. Tadi saya bilang bodong. Yang thumbnail aja sudah salah, apalagi penjelasannya udah pasti salah. Membahas semua yang terjadi, katanya foto aparat rekayasa, padahal saya seringkali dihubungi aparat TNI, Polri. Saya baru kemarin aja dihubungi polisi, dia kirimkan, dia posisi bronze, langsung orangnya. Di Bogor pernah juga beberapa kali saya dihubungi aparat langsung, pernah di imigrasi ada juga yang menghubungi saya, hampir tiap hari lah ya. Jadi apa yang dia katakan itu tidak benar. Mengatakan kepada saya bohong-bohong, padahal apa arti bohong? Bohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak benar. Siapa yang berbohong? Siapa yang harus bertobat? Nah, teman-teman, lihat nanti ya. CNN saja kalau memang itu tidak benar apa yang disampaikan, kan bisa turun videonya kan, yang dihapus, yang saya bahas pada video saya kemarin. Apalagi sekelas Pak Tua ya, yang haters itu ya, yang ada ubannya di sini, yang selalu menyinyir VTube itu. Aduh, sayang kan. Pasti ada lah teman-teman yang minta diturunkan videonya itu ya, yang dia bangga-banggakan 800 sekian viewernya itu, yang bisnis VTube tipu-tipu. Bayangkan itu video nanti waktu membahas VTube naik tontonan itu, coba lihat aja. Kalau ada tulisan VTube di depannya, thumbnailnya naik. Karena mengambil keuntungan. Inilah yang saya bilang, bisa saya bilang bahwa mencatut VTube. Kalau saya enggak, hak saya. Karena saya orang VTuber, saya menjalankan VTube. Saya orang VTube, saya tahu VTube, saya jelaskan VTube. Banyak yang tertolong. Tiap hari hampir saya dihubungi orang-orang di luar sana, bukan member saya, minta solusi ke saya. Saya dapat untung nggak? Enggak. Kemudian ada yang bilang, kalau nanti ada apa-apa bubar, saya dituntut. Tuntut. Ya tuntut aja sesuai dengan bukti-bukti. Kalau Anda bilang membodohi, siapa yang saya bodohi? Saya menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya lakukan. Justru haters-haters inilah, leader-leadernya inilah, dengan member-membernya. Nggak dapat apa-apa. Yang keluar dari mulutnya itu hanya fitnah, hanya memfitnah orang, mencaci maki orang, mengatai orang bebedung, kerbau, dan lain-lain sebagainya, yang semua yang itulah kerjaan haters. Yang saya bilang, ya bisa jadi karena kerasukan. Termasuk juga ada yang berkomentar di video saya, tidak sehat komentarnya. Dia bilang saya pembohong, padahal siapa yang saya bohongi? Dia aja masuk kagak. Itulah orang-orang yang ciri-ciri seperti inilah yang kerasukan. Orang yang kerasukan itu adalah sesuatu yang mengeluarkan sesuatu yang tidak normal. Bisa karena terlalu itu tadi saya bilang terlalu pintar, atau bisa karena kerasukan, bisa juga karena stres. Itu ciri-cirinya semua. Jadi apa yang disampaikan oleh leadernya turun semua ke member-membernya. Kemudian masuk di orang-orang yang menjalankan VTube. Pergi ganggu orang-orang menjalankan VTube. Dikatakan begini-begini seperti yang saya sampaikan, saya perlihatkan ke Anda beberapa hari yang lalu. Kenapa mereka
mengganggu VTube. Karena di chat itu mengatakan usaha-usaha mereka udah tidak ini, ya. Jadi mereka mengganggu orang menjalankan VTube seperti persis kayak kuntilanak gitu. Mengata-ngatai saya orang pembohong lah, menipu orang lah. Padahal menipu itu kan memperdaya orang. Saya nggak pernah menipu orang-orang yang jalankan VTube. Mereka saja tidak bisa menunjukkan bahwa mereka saya tipu. Hanya ngomong. Nah, itu kan ngomong-ngomong yang katanya leadernya itu halu, padahal siapa yang halu? Yang dibahas pada videonya itu Pak Tua itu yang ada ubannya di sini. Itu dikatakan halu, padahal postingan-postingan mereka itu ya mereka yang bikin. Orang-orang yang haters VTube, kemudian dia mengatakan bahwa inilah kerjaan orang-orang menjalankan VTube. Padahal kerjaan mereka lah. Pernah saya menunjukkan kepada Anda satu gambar, katanya ini kerjaan VTuber. Dia cangkok lah itu daun-daun pisang, kemudian mengatakan bahwa ini kerjaan VTuber. Padahal itu kerjaan mereka hanya untuk membuat hal-hal yang sia-sia kan, menuduh orang. Padahal siapa yang halu? Sebenarnya mereka yang halu. Karena kan kita orang VTube itu jelas kita mengumpulkan view point ada, kemudian begitu banyak view point ada yang beli. Nah, kan jelas tidak ada halunya di sini. Justru mereka lah yang halu menyampaikan sesuatu yang tidak berdasar. Membuat postingan-postingan bahwa VTuber sudah sampai ke bulan. Wah, itu ulah mereka kok itu. Mereka punya kerjaan habiskan kuota hanya untuk menyinyir orang-orang menjalankan VTuber. Itu kerjaan mereka. Dari membernya, ya, yang ada ubannya di sini melintang tuh, ikut sama. Jadi kalau Anda melihat komen-komen yang negatif di channel YouTube saya, itu mereka masuk tuh, padahal nggak diharapkan kehadirannya. Cuma kan mereka nggak tenang aja, panas kalau nggak masuk, penasaran kan lihat. Padahal yang saya sampaikan adalah kebaikan, yang saya sampaikan adalah bagaimana mengajar teman-teman untuk bisa kita berhasil di VTube. Bagaimana teman-teman harus klaim view point kita, menukar, mengaktifkan misi gratis kita. Bagaimana supaya kita bisa naik di peringkat 20 referral. Itu mereka masuk. Jadi yang dia komen itu cara bicara saya lah, tiba-tiba menghakimi saya bilang pembohong padahal tidak ada bukti, tiba-tiba mengatakan bahwa menipu padahal tidak ada bukti. Inilah karena ulahnya itu yang ada ubannya di sini melintang nih. Melintang situ ubannya, ya. Yang katanya S2 di luar negeri itu tidak ada yang tanya, yang katanya juga aktivis. Yang saya bilang sih, saya ngutip sih yang apa yang dikatakan oleh Bang Dirga saat itu, sempat bilang Bang Dirga motivator gagal, ya. Bukan saya yang bilang, saya hanya menyampaikan saja, ya. Tapi buat saya, ya kalau Anda mau mendengarkan dia, iya bisa juga motivator kegagalan. Jadi kalau Anda mau dengar dia, lihat aja. Apa yang disampaikan itu, kata-kata kotor binatang, bebek dungu, iya kan? Penipuan yang semua yang busuk-busuk itu keluar dari mulutnya dan mengaku-ngaku katanya disembah lah. Ngeri. Lihat aja mukanya mau sembah orang begitu. Minta maaf teman-teman. Saya respect sebagai orang tua. Saya respect. Tapi kelakuan tuh. Udahlah stop kan yuk VTube udah resmi. Apalagi kakek. Itu kakek itu kasihan juga. Inilah kerjaan saya bilang. Inilah haters ini yang kerjanya hanya menyinyir. Haters apa mau diharapkan? Aduh. Kasihan kan? Inilah yang. Jadi teman-teman dimanapun berada saat ini, apa yang saya sampaikan inilah kebusukan-kebusukan. Semoga menjadi pertimbangan buat teman-teman semua. Anda bisa membuat pertimbangan lah, ya. Tentunya saya tidak akan memaksa Anda untuk percaya kepada semua apa yang saya ngomongkan. Kita diberikan Tuhan hikmat untuk memilih, untuk memfilter sesuatunya. Tetapi semua hal-hal yang baik akan kelihatan teman-teman. Dan VTube udah mengubah banyak orang di Indonesia. Terbukti 16 juta member dan tidak terbantahkan lagi teman-teman, ya. Dan yang haters tidak ada yang didapatkan, tidak ada yang bisa diharapkan, ya.
dia akan menyesal dan gigit jari dengan apa yang dilakukan semua ya, dari leadernya sampai ke member-membernya. Dia hanya gigit jari melihat orang yang menjalankan VTube masuk V-Point dan haters. Apa yang bisa diharapkan? Jadi teman-teman, saya sarankan, lihatlah orang-orang yang menjalankan VTube, yang ada di dalam VTube. Sering saya mengatakan bahwa kalau Anda ingin datang ke suatu daerah, Anda bertanya ke orang yang tidak mengetahui daerah, pasti Anda sesat. Kalau Anda mendengarkan haters yang tidak tahu aplikasi VTube, Anda mendengarkan haters, pasti Anda sesat. Jadi berkacalah kepada sekali lagi orang-orang menjalankan VTube yang mengetahui sistem daripada VTube. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan saya harapkan teman-teman bisa konsisten untuk menjalankan misi khususnya teman-teman VTuber. Jangan lupa untuk versi 215 itu diketik yang ada di dalam tanda petik saja. Ini saya sampaikan kepada Anda karena masih banyak yang bermasalah dengan untuk masuk di versi 215. Ya, jadi yang ditulis di bagian kolom itu hanya yang di dalam tanda petik, ada kalimat di dalam petik itu saya menyetujui ya, kurang lebih begitu, dan jangan ditulis tanda petik, jadi langsung aja ditulis kemudian di submit. Jadi itu caranya untuk masuk di versi 215 teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Saya harap teman-teman tetap mendukung channel ini dimanapun teman-teman berada saat ini. Share video ini sebanyak-banyak mungkin, video-video saya, untuk bisa mendukung, untuk memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang ingin menjalankan VTube, atau juga yang teman-teman yang ingin sukses, tekun teman-teman, fokus pada tujuan Anda. Saya Dema, memberkati Anda, sukses, go Diamond.